Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,5 SR guncang di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada pagi. Guncangan gempa tersebut berpusat di darat. Gempa Mach 2.5, 08 Mei 2023 pukul 5.55, 56 WIB, dikutip dari akun resmi info BMKG. Gempa tersebut terjadi pada pukul 5.55 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 8 km tenggara Kabupaten Bandung, Jabar. Koordinat titik gempa berada di pukul 7.10 LS Lintang Selatan, dan 107.53 BT Bujur Timur. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 36 km. BMKG menjelaskan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Berikut data lengkap laporan gempa dari info BMKG, tagar gempa Mach 2.5, 08 Mei 2023 pukul 5.55, 56 WIB, log, pukul 7.10 LS, 107.53 BT 8 km Tenggara Kap Bandung Jabar, Kede Elemen, 36 km Tagar BMKG. Pangandaran, Jawa Barat dan sekitarnya kembali diguncang gempa bumi susulan tektonik pada pukul 3.37 banding 21 WIB. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M4,5. Epicenter terletak pada koordinat pukul 8.11 LS dan 107.92 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 78 km barat daya Kap Pangandaran, Jawa Barat pada kedalaman 26 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng, ujar Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, Hartanto dalam siaran persnya. Hartanto menjelaskan, dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan Sakemap BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Pangandaran dengan skala intensitas IIMMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Gempa juga dirasakan di Tasikmalaya, Garut dengan skala intensitas 2 IIMMI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu, paparnya. Sedangkan di Ciamis dan Banjar, gempa dirasakan dengan skala intensitas 2 MMI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, katanya. Hartanto mengatakan, hingga pukul 4.15 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, katanya. Gempa bumi terjadi di wilayah Kabupaten Pangandaran pada sekitar pukul 3.37 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa bumi itu dirasakan hingga wilayah kota Tasikmalaya. Menurut informasi dari akun Twitter resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa bumi itu memiliki parameter magnitudo 4,5. Pusat gempa bumi terletak di wilayah laut dengan koordinat pukul 8.31 LS, 107.93 BT atau 92 km barat daya Kabupaten Pangandaran. Pusat gempa bumi berada di kedalaman 27 km. Dalam beberapa menit pertama setelah gempa, parameter gempa dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah dianalisis ulang seismologis, tulis BMKG. Berdasarkan pengamatan Republika, guncangan gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Pangandaran itu dirasakan hingga wilayah kota Tasikmalaya. Guncangan gempa itu sempat membuat sejumlah barang di dalam rumah bergoyang. Namun guncangan gempa itu hanya terasa sekitar 3 detik. Setelah itu, tidak dirasakan kembali gempa susulan. Sejumlah warga di Kabupaten Pangandaran juga merasakan guncangan gempa bumi tersebut. Namun, sejauh ini belum ada laporan lebih lanjut mengenai dampak gempa bumi tersebut. Gempa tektonik bermagnitudo 4,5 mengguncang wilayah Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu menjelang pagi tadi. Beruntung, gempa dari laut yang terjadi pukul 3.37 waktu Indonesia Barat itu tidak berpotensi tsunami.
Gempa tepatnya berlokasi ada jarak 78 km arah barat daya Kabupaten Pangandaran. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu, lewat keterangan tertulis, menyebut gempa tergolong dangkal, dengan kedalaman 26 km. Gempa disebabkan oleh aktivitas subduksi atau penunjaman lempeng, kata dia. Dampak gempa berupa guncangan seperti yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, dirasakan di wilayah Pangandaran dengan skala intensitas IIMMI. Getaran dirasakan nyata di dalam rumah seakan ada truk yang berlalu. Adapun di Tasikmalaya dan Garut, guncangan gempa dirasakan dengan skala intensitas 2 IIMMI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, dan membuat benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Sejauh ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan. Hingga pukul 4.15 waktu Indonesia Barat, nihil gempa susulan. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pangandaran diguncang gempa bumi, dini hari. Guncangannya dirasakan oleh warga Tasikmalaya. Mereka terkejut ketika tiba-tiba bumi bergoyang. Laman BMKG mencatat gempa terjadi pukul 3.37 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut bermagnitudo 4,5 dan berpusat di laut. Pusat gempa berada di 78 km barat daya Pangandaran. Gempa terjadi di kedalaman 26 km. BMKG menambahkan, gempa Pangandaran ini terasa di sejumlah wilayah. Warga kota Tasikmalaya merasakan gempa bumi yang terjadi sebelum memasuki waktu salat subuh. Guncangannya saya rasakan hanya sekali tapi cukup kuat, membuat saya terbangun dan sempat was-was juga, ujar Irwan 35, warga Situbit, Kecamatan Mangkubumi. Namun, kata Irwan, ia dan keluarganya akhirnya bisa tenang kembali setelah merasakan tidak ada gempa susulan. Menurut data BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 4,5 dengan epicenter pada koordinat pukul 8.11 LS dan 101.92 BT. Tepatnya berlokasi di laut pada jarak 78 km barat daya Kabupaten Pangandaran, pada kedalaman 26 km.